Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardo. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanaka la nusih sana an alaika anta kama atsnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarodo, walakal hamdu iza rodit, walakal hamdu ba'da ridho. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wal ahikna bisolihin. Amma ba'du. Hai Ukti Fillah, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Umi Hesti dalam Mutiara Solihah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya mengenai 3 penyebab bencana. Sekarang, penyebab bencana yang ketiga adalah tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya adalah tidak mengajak kepada kebaikan dan tidak menghalau mencegah keburukan dan dosa. Beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisikan tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar agar kita terhindar dari bencana adalah disebutkan dalam hadis Abu Bakar radhiyallahu an, beliau berkata, sungguh kami pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika manusia melihat seseorang melakukan kezoliman, kemudian mereka tidak mencegah orang itu, maka Allah akan meratakan azab kepada mereka semua. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi. Kemudian ada lagi di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, hendaklah kalian betul-betul melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar secara paksa, atau jika kalian tidak melaksanakan hal itu, maka sungguh Allah akan mengirim kepada kalian siksa darinya. Kemudian kalian berdoa kepadanya agar supaya dihindarkan dari siksa tersebut, akan tetapi Allah tidak mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Dari hadis yang telah kita simak itulah, kita berkaca bahwa salah satu dosa yang dapat mendatangkan bencana adalah hilangnya rasa prihatin kita ketika menyaksikan kemungkaran terjadi, tidak mencegahnya, tidak pula mengingkarinya, hingga kemungkaran merajalela. Dan yang paling menakutkan adalah Allah tidak mengabulkan doa apabila kita berdoa untuk dihindarkan dari bencana tersebut. Astagfirullah. Terlebih lagi, diamnya orang-orang yang sebenarnya mampu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar akan menjadikan perbuatan dosa itu seolah seperti sebuah pembenaran di halayak ramai. Kemudian, siapa saja sih yang mampu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu? Jawabnya adalah semua dari kita. Kita, setiap muslim sebenarnya mampu. Maka, wajib menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dimulai dari pribadi kita sendiri, kemudian di dalam keluarga, di lingkungan sekitar tempat tinggal, kemudian juga dalam lingkup yang lebih luas lagi, dimanapun kita temui kemungkaran. Di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita, di jalan, di pasar, di kantor, ataupun di mana saja kita menemui kemungkaran, kita wajib mencegahnya. Kalau ada yang tanya, memangnya wajib ya mencegahnya? Jawabnya iya. Wajib karena kalau kita nggak mencegah, minimal mengingatkan lah ya, maka siap-siap kita akan terkena ikut dalam bencana yang terjadi. Bahkan sisaan itu akan dimulai dari diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Seperti kisah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menghancurkan suatu negeri yang terlalu banyak kemaksiatannya. Kemudian malaikat Jibril itu berkata kepada Allah, ya Allah, ada hamba-Mu fulan orang soleh di situ. Bagaimana bisa siksaan itu ditimpakan kepada negeri itu? Dan Allah menjawab, justru mulai siksaan itu dari dia. Karena dia tidak menyuruh kepada kebaikan dan tidak melarang dari kemungkaran. Tuh, serem ya? Jadi,
Gak bisa kita ibadah hanya mikirin ibadah kita untuk diri kita sendiri. Dan masa bodoh dengan kemungkaran yang ada di luar kita. Sama sekali gak bisa. Allah suka kita beribadah untuk diri kita. Tapi kalau kita membiarkan orang lain gak beribadah atau membiarkan kemaksiatan di luar terjadi, itu sesuatu yang Allah gak suka. Sebagaimana yang terkutip di dalam Al-Quranul Karim, di dalam Quran surat ke-7, surat Al-A'raf, di ayat 164 dan 165, Allah berfirman, di ayat 164-nya, yang artinya, dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan, lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu, dan agar mereka bertakwa. Kemudian di ayat 165-nya, yang artinya, maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras disebabkan oleh mereka selalu berbuat fasik. Jelas ya bahwa di situ dibilang bahwa Allah akan selamatkan orang-orang yang telah melarang berbuat kejahatan, dan Allah timpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Serta di Quran surat kelima, surat Al-Maidah, ayat ke-78 dan 79. Di ayat ke-78-nya, yang artinya, orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Kemudian di ayat ke-79-nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Yang artinya, mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir yang saya baca, diterangkan bahwa pada masa itu terdapat 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang melakukan kemungkaran. Yang kedua adalah golongan yang tidak melakukan kemungkaran dan juga melainkan menasihati pada orang-orang lainnya yang melarang untuk melakukan kemungkaran. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang tidak melakukan kemungkaran, tetapi dia juga tidak menasihati. Yang golongan ketiga itu tanya kepada golongan kedua, kenapa sih kamu segala pakai nasehatin orang-orang yang jelas nanti akan diazab oleh Allah disebabkan perbuatannya itu? Kemudian orang-orang yang di dalam golongan kedua itu berkata, agar bila nanti Allah bertanya, kita bisa menjawab bahwa kita sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita sudah mencegahnya dan berharap mereka bertobat. Begitu ya. Dan dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa orang yang di dalam golongan pertama dan golongan yang ketiga itu adalah golongan orang-orang yang mendapat azab dari Allah. Seperti itu ya. Sangat jelas seperti itu. Bahwa orang yang mencegah dan orang yang memberi peringatan terhadap kemungkaran akan Allah selamatkan. Sebaliknya, mendiamkan kemungkaran adalah merupakan perbuatan zalim pula. Dan Allah menyeru agar kita beramar ma'ruf nahi mungkar bukan saja untuk terhindarnya bencana, tetapi agar kita kelak tidak mendapatkan azab dari Allah karena perbuatan zalim itu. Jadi, ukhtifillah, kalau kita membiarkan kemungkaran di dalam rumah tangga kita, di keluarga kita, membiarkan adanya kemaksiatan, pelanggaran dosa di dalam lingkup sekitar kita, maka kita pun termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan kedurhakaan kepada Allah, masuk ke dalam golongan orang zalim. Dan itu sangat berbahaya ya, karena sewaktu-waktu kita akan mengundang azab Allah turun kepada kita. Dan semua orang yang dekat di situ ataupun di dalam keluarga itu akan rata mendapatkan peringatan dari Allah.
Misalkan contohnya ya, ada anak perempuan kita yang gak mau menutup aurat, gak mau pakai kerudung, terus kita diamkan, gak kita paksa, gak kita nasihati. Hal demikian merupakan pembiaran dan sangat berbahaya, karena khawatir akan mengundang azab Allah datang. Lain hal ya, kalau kita sudah terus-menerus menasehati atau mengajarkan terus-menerus melatih menutup auratnya. Karena perumpamaan orang yang melakukan kemungkaran kemaksiatan dengan orang yang beriman dalam ketaatan adalah seperti orang-orang yang berada di dalam suatu bahtera. Di dalam suatu kapal laut ya, bisa diumpamakan seperti itu. Jadi orang-orang yang beriman di dalam ketaatan berada di atas bagian kapal, dan orang-orang fasik itu berada di dalam dak kapal. Mereka sedang melakukan perjalanan. Setiap hari orang-orang yang berada di dak kapal, di bagian bawah kapal itu, kalau mau mengambil air harus ke atas dulu. Baru bisa ambil air dari luar kapal gitu ya, dari laut. Setiap hari mereka harus melewati dan berhadapan dengan orang-orang yang beriman itu. Malas ya mereka, sungkan, sebel, dan gak enak ya. Seperti sekarang, kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, kita kalau dalam kemaksiatan kan suka males ya. Gak enak ketemu orang-orang soleh gitu. Ntar dinasehati, takut ditegur, dan sebagainya. Perasaannya gak enak aja kalau ketemu sama orang yang soleh itu. Kayak kita nih, kalau lagi dalam kemungkaran ya, misalkan kita lagi di jalan. Dari jauh ketemu orang-orang yang baru keluar masjid dari pengajian. Kita gak ikut pengajian. Dari jauh sudah kelihatan, wah ada yang baru keluar dari masjid. Gak enak kalau ketemu lewat jalan lain aja motong jalan. Biar jauh gak apa-apa, yang penting gak ketemuan. Kayak macam-macam gitulah ya. Begitu juga orang-orang yang ada di dak kapal itu. Karena males gak enak kalau ke atas, lama-lama mereka ambil inisiatif sendiri. Jebolin aja sedikit deh, lubangi sedikit dinding kapalnya, biar kita bisa ambil air langsung ke laut tanpa harus naik ke atas. Terus coba kita bayangkan, kelak apa yang akan terjadi? Kalau kita semua nggak mencegahnya, nggak cuma sekedar memperingatinya ya. Kalau cuma sekedar mengingatkan, mereka mungkin tetap masih nggak menghiraukan, dan semua akan terancam tenggelam karena masuknya air laut ke dalam kapal, dan mereka semua akan binasa. Kita nggak cuma harus mengingatkan, tapi juga harus mencegahnya. Harus mencegah orang yang ingin melubangi kapal itu. Harus kita tahan. Kalau tidak, semua pasti akan tenggelam. Seperti itu ya, Ukhtifilah gambarannya. Jadi kalau ada di lingkup kita atau keluarga kita yang buat kemungkaran dan kita membiarkan tidak mencegahnya, maka siap-siap kita akan menuai akibatnya. Na'udzubillahi min zalik, tsumma na'udzubillah. Saya pernah ingat ya, ada orang yang kalau diingatkan bilangnya begini, ih kenapa? Kok orang yang lain yang repot kalau gue yang buat dosa? Dosa-dosa gue, diri-diri gue. Gak usah ngurusin dosa orang lain kali. Yang ngelakuin kan diri gue, yang dosa gue, yang diazab juga gue. Kok orang yang repot nasehatin? Nah, gak bisa begitu ya guys. Gak bisa kita berprinsip seperti itu. Iya betul yang dosa kamu sendiri. Tapi nanti kalau Allah kirimkan azab, kita semua yang kena. Itu yang repot kan? Karena kita gak menasehati, terlebih gak mencegahnya. Jadi mulai sekarang gak betul tuh kalau ada kata-kata biarin aja dosa-dosa gue. Yang penting gue gak ngerugiin orang lain. No, itu sangat salah besar. Sangat salah. Kata-kata seperti itu ya. Karena buat kita meskipun gak melakukan dosa itu, tapi kalau gak mencegah atau memperingatkan, maka khawatir akan tertimpa bencana juga. Seperti yang Allah bilang di firman-Nya di Quran surat ke-8, surat Al-Anfal ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah
wa'lamu annallaha syadidul iqab. Artinya, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Dari ayat di atas jelas ya, bahwa bila ada bencana menimpa suatu tempat, bila ada orang soleh sekalipun yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap kemaksiatan di lingkungan tersebut, maka akan juga terkena musibahnya. Bila semuanya binasa, kelak Allah akan bangkitkan masing-masing dari mereka sesuai dengan amal ibadah mereka. Sebagai renungan muhasabah kita terhadap musibah bencana yang terjadi sekarang, mungkin dikarenakan hal-hal tersebut di atas ya. Dan patut kita bertanya pada diri kita, sudahkah kita berusaha beramar ma'ruf nahi mungkar? Di zaman era terbukanya banyak media seperti sekarang ini, misalkan melalui WA atau WA Group, Twitter, IG, YouTube, dan lain-lain, seharusnya mudah pula buat kita menggunakan media-media yang ada itu untuk memberikan peringatan, berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar tentunya, dengan adab-adab yang baik dan benar ya. Mengikuti kaidah yang tepat, bertutur kata yang baik, menempatkan kondisi yang pas, serta bertabayun lebih dahulu sebelum menghakimi seseorang. Tidak terburu-buru menilai bahwa seseorang itu melakukan kemungkaran atau tidak menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Bertanyalah lebih dahulu alasannya mengapa atau keadaannya seperti apa. Dan jangan takut ya. Jangan menuruti bisikan syaitan dengan kalimat-kalimat, enggak sungkan ntar dibilang sok suci dan sebagainya dan sebagainya. Karena itu perbuatan syaitan untuk mencegah kebaikan. Nah, mulai sekarang, yuk ukhtifillah, lakukan sebisa yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya musibah bencana, dimulai dari kita dan keluarga kita. Kemudian berdoa agar terhindar dari musibah bencana, dan yang paling utama kita bertawakal hanya kepada Allah saja. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, diri kita, dan negeri kita. Negeri yang baldatun, thayyibatun, warobun ghafur. Amin ya robbal alamin. Mohon dimaafkan bila ada salah-salah kata. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Semoga mutiara solihah hari ini penuh manfaat. Balighu ani walau ayat. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Serta aktifkan loncengnya agar mendapatkan ilmu bermanfaat berikutnya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.